Alhamdulillahirabbil alamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu perempuan selalu benar, laki-laki ngikut aja. Masya Allah. Tadi segmen sebelumnya juga sudah dibahas ya oleh guru-guru kita bahwa ternyata sifat-sifat perempuan itu ada di Al-Quran. Masya Allah. Nah ini langsung aja ada pertanyaan dari sosial media nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah sebenarnya ini nih ya, saya sebagai istri punya feeling nih suami saya selingkuh. Nauzubillah min dzalik. Saya udah curiga nih ya dari lama ada main sama teman kantornya. Pas saya cek HP-nya ada WhatsApp mesra antara suami dan temennya itu. Tapi pas saya tanya dia nggak ngaku, dia bilang enggak kok itu cuma temen. Setelah beberapa hari kemudian saya cekin lagi HP suami saya. Ya kan, ini udah mulai curiga nih. Nah di chat itu ngakunya suami saya itu single. Saya sakit hati Ustadz, subhanallah. Pas saya tanya lagi suami saya dia nggak ngaku terus. Bilangnya itu chatnya kan cuma bercanda doang. Saya harus gimana ya Ustadz, apakah saya salah kalau saya mempertahankan argumen saya? Apalagi suami saya ternyata ketahuan selingkuh sama dua wanita yang berbeda. Waduh, subhanallah. Bener-bener ini laki ya. Ustazah, ini apakah salah nih jika seseorang perempuan mempertahankan argumennya bahwa benar-benar emang suaminya selingkuh. Apalagi kalau laki-laki atau suaminya itu udah ketahuan selingkuh, tapi tetap nggak mau ngaku. Nah ini gimana nih? Nah ini dia nih, Masya Allah, bikin ribet banget ya. Tadi katanya perempuan dibilang inilah judes segala macam. Sekarang ketahuan selingkuh, kalau dia ngomong dibilangnya apa? Ah banyak ngeles nih laki-laki. Saya ingin mengingat kembali yang tadi guru kita Ustadz saya mengatakan yang namanya laki-laki itu, perempuan itu kan ada nusyus ya Pak Ustadz ya. Ternyata juga ada laki-laki nusyus dalam surat An-Nisa ayat 128. Apa nusyusnya? Acuh dan cuek kepada istrinya. Nah bagaimana cara cuek dan acuh ini tadi? Masa bukan istri yang dichattingin, masa orang lain? Jadi kalau kita sebagai istri mempertahankan argumen untuk suatu syariat, nggak apa-apa. Selama dalam niat kita adalah kebaikan. Bukan untuk yang namanya memojokkan suami. Karena ingat, walaupun mungkin punya suami yang salah, jangan sampai kesalahan ini juga kedengeran sama anak-anak kita. Kenapa? Nanti takut meremehkan bapaknya. Karena selingkuh ini juga penyakit. Kenapa? Introspeksi lagi kepada diri kita. Nih kenapa jadi kayak gini ya? Apa kita kelamaan di dapur, nggak ngurusin istri, nggak ngurusin suami. Ayo suami chatting sama orang lain. Ternyata dia kagak ngaku. Biasa itu ya. Nama laki-laki pinter ngeles ya kan. Nah dalam surat An-Nisa tadi, nusus adalah ketika laki sudah mulai cuek, udah deh. Kita ngomongin islah saja. Apa islah? Dalam surat An-Nisa ayat 35, jika terjadi syiqaqah bainahuma. Ini kalau udah mulai persengketaan nih. Udah kagak ngaku, udah ini, udah gitu ngakunya single lagi. Syiqaqah bainahuma ya kan. Maka ketika terjadi persengketaan di antara keduanya, udah mulai ada bohong-bohong rumah tangga nih ya kan. Ini mulai bicarakan. Karena apa? Islah. Mau damai apa mau kagak? Ini mau lanjutin lagi gak nih chattingannya? Kalau mau lanjutin, mana orangnya? Bila perlu begitu. Tapi kalau emang gak dilanjutin, ayo maunya ngapain nih sekarang nih? Jadi kita omongin lagi. Ini jangan sampai ketahuan anak nih mas, malu nih mas. Masa kayak gini ngaku single lagi. Kenapa? Ketika wanita aja mengaku single padahal sudah menikah gak boleh, apalagi seorang laki-laki. Kan kita gak boleh memperkarakan 3 perkara, enggak Pak Ustadz? Mohon maaf nih. Pertama jangan main-main dengan kalimat nikah yuk. Berarti ntar jadi beneran. Rujuk yuk, tak jadi beneran. Ya kan? Nikah yuk, rujuk yuk, talak yuk, kan begitu. Apalagi tadi, single. Saya single, entar jadi doa, beneran tuh. Terjadi namanya talak jadi single lagi dia kan. Inilah kita harus hati-hati. Jagalah muruah kita sebagai laki-laki. Jaga muruah kita. Jangan kecentilan yang namanya maaf astagfirullahaladzim ya. Chattingan sama perempuan yang bukan mahram. Yang kedua ini istri udah capek di rumah dalam artian. Ketiga kita ingin membangun generasi yang artinya kita soleh dan soleha. Nah kalau bapaknya gak memberikan contoh yang baik bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan istri. Ya kalau istrinya soleha mungkin memaafkan, ngomong baik-baik, sabar. Kalau misalnya dia ngomong gini yaudah kalau kamu selingkuh aku juga bisa. Gimana coba? Nauzubillah min dzalik gitu loh. Tapi Ustazah ini gimana ya, misalnya gini nih, ini ada temen aku juga. Jadi dia ini pokoknya udah soleha banget deh, Masya Allah gitu, sabar banget. Tapi emang suaminya ini udah ketahuan gitu. Nah tapi gimana, maksudnya apakah seorang istri boleh minta cerai gitu kalau udah ketahuan berkali-kali. Apalagi kan perceraian itu kan dibenci sama Allah, nah itu gimana Ustazah? Oke baik.
dalam salah satu kitab dinyatakan fitnah itu kan memang dari wanita. Ya. Ketika ada dalam riwayat dalam surat 11 ayat 114 ada seorang laki-laki seperti ini. Pergi jauh, kalau bahasa kita berjihad, ternyata digoda lah, namanya itu lagi tergoda lah ya, jangan bilang udah digoda, tapi tergoda juga terjadilah namanya dia sampai itu selingkuh tadi. Tapi dia kembali kepada Rasulullah, beliau bilang, ya Rasulullah saya ini sudah berbuat dosa, saya udah chatting-chattingan, udah selingkuh gitu ya. Bagaimana ya Rasulullah, dosa saya ini bagaimana? Kamu udah cerita sama siapa aja? Aku cerita dengan engkau ya Rasulullah dan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang jangan ulang lagi, berwudu, sholat tobat. Artinya udah ketahuan sama istri ngomong, kamu baru sampai yang namanya chatting atau bagaimana nih? Coba terus terang sama saya. Jadi kita juga jangan terlalu panik. Kamu gimana ya? Jangan gitu. Cowok kalau kita gini-giniin yang tadinya mungkin baru chattingan nanti takutnya berani ketemu. Atau dia gak ngaku. Jadi kita juga harus yang namanya adem ayam juga. Udah maunya gimana nih mas? Cerai, kita ada anak-anak. Kalau kita gak cerai, ini mas kayak gini kelakuannya. Jadi omongin lagi. Jadi benar-benar diomongin. Benar-benar ya. omongin. Karena kita gak bisa dengan emosi. Ntar nyesal. Iya benar. Karena tadi dalam surat 114 intinya adalah bertobat jangan ngulang kembali. Dan maafkan, lupakan atau maafkan omongin. Ya walaupun mungkin gak segampang itu Gak kali segampang ya. Karena itu. teman-teman aku tuh ya gitu deh Ya pokoknya. gitu deh. Ya terima Mau kasih tahu. banyak. Ya makanya aduh nauzubillah min dzalik. Ya makasih Iya, banyak jangan Ustazah Lulung sekali lagi ya jamaah. Jadi mungkin itu bisa jadi berkaca diri juga sebagai perempuan. Mungkin kita ada kurangnya juga sama suami. Jadi Introspeksi. sama-sama introspeksi diri, muhasabah diri ya. Ya Ustadz Syam, ini aku mau nanya ya. Sebagai ibu itu kan sudah pasti kodratnya menasihati anaknya ya. Yang memberikan terbaik untuk anaknya nih. Menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi ada juga beberapa ibu-ibu yang merasa bener nih. Jadi kadang kalau nasihatin anaknya itu ya suka ngeyel juga sih kadang padahal sebenarnya ibunya salah tapi maknya suka ngerasa paling benar gitu. Nah kamu tuh nurut deh sama ibu kan dari dulu kan yang lahirin kamu gitu loh. Pasti kan lebih pengalaman banyak daripada kamu gitu. Nah seringkali ibu-ibu tuh suka lupa sama zaman mereka sama anak tuh berbeda gitu kan. Nah itu gimana ya Beda Ustadz zaman. ya. Maksudnya cara kita menyikapi orang tua khususnya ibu yang selalu merasa benar karena lebih berpengalaman daripada kita padahal zamannya beda. Nah silakan Ustadz. Orang tua yang bawel, orang tua yang cerewet, orang tua yang merasa menang sendiri atau merasa selalu benar sendiri itu sudah diprediksi sama Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali mengingatkan tentang berbaktilah kepada orang tuamu. Seorang pemuda datang kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik?" Kata Rasulullah SAW, berbakti kepada kedua orang tua. "Amalan apa yang terbaik setelah sholat 5 waktu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, berbaktilah kepada ibumu atau kepada ayahmu, kepada orang tuamu. Kenapa? Karena udah diprediksi pasti akan ada suatu keadaan atau suatu kejadian di mana orang tua ini akan sangat mengesalkan gitu bagi anak-anaknya gitu. Kesel banget gue sama ibu gitu, kesel banget sama ayah gitu karena mereka sok tahu di hadapan anak-anaknya. Padahal sebenarnya mereka nggak terjun langsung. Nah, jangan bergaul sama ini. Padahal ibu nggak tahu teman kita siapa gitu. Langsung aja dilarang gitu. Kamu harus nggak boleh kesini, nggak boleh ini. Kau kalau kuliah ambil jurusan ini, jurusan ini. Padahal ibu nggak tahu passion kita itu kemana. Orang tua nggak tahu passion kita mau kemana, tapi mereka otoriter gitu dalam mendidiknya. Allah sudah tahu hal ini akan terjadi, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sudah yang namanya memberikan peringatan dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, maka Allah katakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kapan berbuat baiknya? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika kedua orang tuamu sudah lanjut usia atau salah satunya sudah lanjut usia, maka engkau harus benar-benar berbuat baik kepada mereka. Nah, pertanyaannya, kalau orang tua kita sudah lanjut usia berarti kita sudah dewasa. Gak mungkin waktu kita kecil. Kalau yang disebutkan ayat ini ketika orang tuamu sudah lanjut usia, berarti sang anak sudah mulai dewasa. Artinya sang anak sudah bisa berpikir dengan jalan pikirannya sendiri tanpa harus dituntun sama orang tua. Tapi orang tua tetap merasa dirinya orang tua dan tetap menganggap anaknya adalah anak kecil yang pernah mencahin piring. Anak kecil yang pernah mencahin gelas. Padahal anaknya sudah jadi direktur. Padahal anaknya sudah S2. Padahal anaknya sudah S3. Tapi di mata orang tua anaknya tetap anak kecil. Allah tahu keadaan ini akan terjadi, maka kata Allah, "Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā."
Jangan kau berkata di hadapan keduanya. Artinya jangan bantah mereka. Kalau di depan keduanya ya udahlah ya. Ya udah namanya orang tua juga ya udah mereka biasanya sudah terlalu jauh untuk kita, terlalu besar sama kita. Ketika orang tua egois, ya udah kita bisa yang namanya untuk membicarakan, kita bisa yang namanya untuk berkomunikasi, yang jelas jangan pernah yang namanya menyakiti hatinya. Di sini artinya bukan hanya langsung berkata kalau terjemahan Indonesia kan tapi sebenarnya di sini bisa saja di sini ketika orang tua mengatakan sesuatu lalu kita mengatakan ya udah deh. Nah, itu menyakiti hati orang tua. Ya elah mama. Ya udah mama nggak tahu sih. Itu padahal nggak berkata tapi sebenarnya itu termasuk Wala tanharhuma, jangan nyemprot mereka, jangan engkau semprot dengan kata-kata yang kasar. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah hanya perkataan yang mulia. Memang berat tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Emang benar-benar diuji banget sih ya Ustadz kesabarannya sama Benar, orang tua dan tuh ujian ya. itu akan datang bukan ketika Anda masih kecil, tapi ketika Anda sudah dewasa. Masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi ya jamaah ya, kita nggak boleh maksudnya apalagi menghardik orang tua tuh ya, nauzubillah min dzalik, apalagi kalau sampai orang tua meneteskan air matanya, subhanallah. Jadi benar-benar harus ngertiin banget ya, walaupun Ngertiin. sulit banget rasanya. Ya Ustadz Maulana, ini mungkin ya Ustadz tahu lah ya, apalagi tadi Aca udah ada ya di video tadi mulai berdebat sama Desta gara-gara sepeda. Ya namanya perempuan tuh kan kayak jago banget, kayak ada aja gitu alasannya gitu berentet gitu ya kalau berdebat. Nah itu sebenarnya gimana ya Ustadz ya, apa sih yang harus dilakukan para suami nih untuk para suami nih ya ketika sedang berdebat dengan istrinya. Silakan Ustadz. Iya, baik saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz Sam dan Ustaz Lulung. Mohon izin kepada semuanya. Yuk, mohon izin bukan berarti saya berpengalaman. Tidak, tapi semua bisa merasakan. Perdebatan rumah tangga dari pernikahan awal. Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa dari awal sudah bertengkar. Harusnya ini Kabil dan Habil ini dipasangkan dengan sekembarnya aja. Tidak, harus disilang. Ikuti syariat, tidak aku yang lebih ini. Aku yang berhak, aku kan ibunya. Pertengkaran semacam ini kadang terjadi dalam rumah tangga. Nah buat laki-laki gimana nih dalam hal ini suami menyikapi pertengkaran atau berdebat dengan istri. Tadi di awal acara aja sudah kita lihat contoh, tapi enaknya berdebatnya saya lihat Aca sama Desta slow. Lagi slow. Tidak ngegas. Ini makanya mohon izin. Sebaiknya sosok suami memahami dan membiarkan istrinya menyampaikan isi hatinya. Menyampaikan. Tadi sudah disampaikan Ustaz Lulu 20 ribu ya. 20 ribu kata perempuan satu hari, laki-laki cuma 5 ribu. Kalaupun ada laki-laki cerewet ke saya cuma 7 ribu. Cuma 7 ribu. Batas, tapi kalau perempuan tapi kan gini. hilang sendal. Kalau suami berkata beli lagi lah yang baru. Tapi kan sendal itu kan ada sejarahnya. Aku belinya itu limited edition. Asik. Cakep. Itu kata-katanya. Panjang Makanya banget. sosok laki-laki harusnya biarkan dulu wanita menjadilah pendengar yang baik, kata Dr. Aisyah Dahlan. Dengarkan saja dulu. Lama-lama kembali. Kalau ada teman saya di Balikpapan itu luar biasa, Haji Alwi. Kalau istrinya lagi, aku mau ini, dia tungguin di toko pertama. Karena istrinya, aku mau cari toko, tapi Haji Alwi tunggu saja di toko pertama. Keliling. Tapi kata, pasti dia balik lagi di toko awal. Aduh ya Bang. Pasti dia kembali lagi di toko awal. Itulah wanita. Cuma mau memuaskan, aku mau ini. Beda 50 perak, dia akan cari lebih mahal ongkosnya. Nyarinya, waktu habis. Itulah wanita. Mohon maaf, kontrol nada bicara. Sosok suami, kalau sudah terjadi perdebatan, kontrol nada bicara kita. Jangan sampai ada kata-kata kata-kata yang memisahkan. Kontrol bahasa tubuh kita. Jangan sampai kita memukul. Karena wanita itu tidak boleh dipukul perasaannya, tidak boleh dipukul tubuhnya, tidak boleh dilukai tubuhnya. Hati-hati, wanita itu memorinya banyak. Semua yang dulu-dulu diingat itu. Makanya jangan pernah ada kata cerai bagi laki-laki terhadap istrinya ketika berdebat. Pulanglah kamu ke rumahmu orang tuamu. Itu adalah termasuk talak.
Serem itu aja, jadi hati-hati. Ketika berdebat jangan sampai terjadi nada bicara yang bahaya. Atau bahasa tubuh yang memisahkan. Lalu maaf, ayo ikuti terus kita tuntun istri. Jadi sosok suami menuntun, mengarahkan tapi tidak menghalangi. Karena kapan menghalangi dia bisa dobrak itu. Cuma kita arahkan, ada baiknya seperti ini, ada baiknya sebaiknya seperti ini. Nah, bagaimana kalau ini digituin? Wanita itu mau didengar, nah, baiklah Kang. Yang penting dia sudah keluarkan isi hatinya. Ya, Udah aman emang itu. paling bener tuh cewek tuh mau didengar dulu ya Mau Ustadz. didengar ya. dulu. Nah Ustadz, tapi kalau misalnya nih dibalik yang kayak gitu Dibalik. lagi suaminya. Ya. Padahal kita lagi bilang ini udah ini aja. Tapi masih juga itu gimana sih Ustadz? kita? Sebenarnya suami itu butuh dihargai. Oh, Masya Butuh dihargai. Allah. Kalau wanita butuh didengar, kalau laki-laki butuh dihargai. Masya Saya Allah. 10 tahun, 5 bulan, 12 hari tidak pernah bertengkar. Masya Allah. Karena saya di Jakarta, istri saya di Makassar. Aduh, selalu itu. Laki-laki butuh dihargai, perempuan butuh didengar. Aduh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ustadz Syam, ini Aca penasaran nih ya. Apa itu? Rasulullah SAW kan memiliki beberapa istri ya. Dan pastinya beda-beda karakternya ya kan. Ya, Nggak- jadi itu nggak kata mungkin ulama juga sama. kenapa Rasulullah SAW menikahi lebih daripada satu orang wanita. Dan dari semua istri Rasulullah SAW itu tercermin contoh seluruh jenis Sekarang. wanita dunia gitu. Masya Allah ya. Nah, maksudnya itu benar-benar memudahkan kita banget ya Ustadz ya. Nah ini Siti Aisyah ini kan memiliki karakter yang seperti ini. Siti Khadijah belum yang begini gitu. Jadi banyaklah karakternya gitu, berbeda-beda lagi gitu. Nah bagaimana sih Rasulullah SAW mengimbangi karakter dan sikap para istrinya yang berbeda-beda ini nih Ustadz? Oh, Masya Allah. Silakan. Kalau berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi sebagai wasallam. contoh teladan terbaik tidak akan pernah habisnya. Bahkan Allah sendiri yang langsung menjelaskan di dalam Al-Quran. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sungguh telah datang suri tauladan, contoh terbaik, role model yang terbaik yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menghadapi istri-istri beliau. Ketika Rasulullah SAW di awal-awal fase beliau diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah membutuhkan sosok wanita yang mengayomi sebagai ibu, sebagai pemasong atau pendukung dakwah beliau, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ibunda Khadijah itu Rasulullah dalam keadaan takut, Rasulullah pulang ke rumah langsung mengatakan kepada Ibunda Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku dalam keadaan takut." Apa respon Khadijah? Seandainya Khadijah pada saat ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka mungkin Ibunda Aisyah langsung, Rasul aja takut apalagi gue gitu ya. Tapi karena Khadijah radhiyallahu taala memiliki karakter keibuan, maka Khadijah langsung memeluk Rasulullah, memberikan selimut, lalu kata Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha, "Engkau itu orang baik, kau itu suka menyambung silaturahim, kau itu suka membantu orang, kau itu suka bersedekah. Enggak mungkin ada yang mau jahat sama kamu gitu." Karena Khadijahnya ini lebih keibuan daripada Rasulullah SAW, artinya lebih dewasa dibanding Rasulullah SAW pada saat itu. Maka pada saat itu Rasulullah menghadapinya sebagai yang lebih muda daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha. Ketika bersama Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, ini kan yang dua ini yang selalu diambil contoh. Pernah seketika Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha itu membuat Rasulullah marah. Tapi bagaimana Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah? Kata Rasulullah SAW, "Close your eyes." Tutup matamu gitu. Tutup matamu. Ketika ditutup matanya, Rasulullah SAW datang langsung memeluknya. Kata Rasulullah, "Saya marah sama kamu, tapi ketika aku memelukmu langsung hilang marahku kepadamu." Gitu. Jadi beginilah Rasulullah SAW menghadapi. Rasulullah itu tidak pernah marah kepada istrinya di hadapan orang lain. Pernah suatu ketika dikirimkan makanan dari istri Rasulullah yang lain. Yang nerima nih Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya cemburu lah. Namanya wanita biasa gitu kan. Maksudnya wanita secara fitrah manusiawi biasa gitu. Akhirnya dipecahin piringnya, tertumpah kurma tersebut. Ada sahabat yang lain di luar. Kata sahabat ini heran juga. Wah ya Allah, Rasulullah diomelin nih. Tapi Rasulullah SAW cuma ngomong gini, "Ibumu lagi cemburu, ibu kalian lagi cemburu." Gitu Rasulullah menghadapi yang namanya istri-istri beliau. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha bersama dengan Ibunda Hafsah itu cemburu dengan Maria ya. Salah seorang istri Rasulullah SAW yang melahirkan Ibrahim. Ketika mereka mengatakan lahir anaknya Rasulullah, mereka langsung kayak ngobrol gitu. "Coba deh, lihat deh anaknya.
nggak ada mirip-miripnya sama Nabi. Gitu dalam riwayat diceritakan kayak gitu kan. Artinya mereka nggak menerima gitu anak dari istri yang lain Rasulullah SAW. Mereka juga cemburu, mereka juga sakit hati. Tapi Rasulullah SAW langsung menegur mereka. Artinya turunlah ayat tadi disebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna. Rasulullah menghukum mereka. Ada mungkin yang dihukum dengan cara Rasulullah mendiamkannya. Ada juga yang dihukum dengan cara Rasulullah tidak yang namanya mendekati mereka. Dan inilah bagaimana Rasulullah SAW. Kalau kita baca sirahnya Rasulullah SAW, ini memang pelajaran yang sangat penting, karakter bagaimana kita yang namanya sabar dan menghadapi yang namanya pendidikan. Gitu. Jadi benar-benar apa yang dialami Rasulullah dan bagaimana Rasulullah menyikapinya ini terjadi pada saat ini ya. Iya. Ustaz ya, benar-benar pembelajaran Kan bagi banyak kita juga semua ya. tuduhan-tuduhan dari misionaris mengatakan Muhammad itu pelecehan seksual atau apa segala macam. Padahal ternyata Rasulullah itu memberikan contoh terbaik. Gitu. Dan itu lagi-lagi untuk umatnya ya. Betul, Masya Allah. untuk seluruh dunia. Masya Allah. Ya terima kasih banyak Ustadz Syam, Jamaah Islam itu Indah. Insya Allah setelah ini akan ada lagi nih ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Nah kira-kira akan bahas apa ya tema selanjutnya? Nanti juga akan ada doa bersama yang nantinya juga akan dibawakan oleh Ustadz Syam untuk melembutkan hati perempuan agar tidak terlalu egois. Subhanallah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Lillah. Lillah.